should look at his wife and know that that's the person I need to listen to. Like, if the world was run by women, we'd all live in a better world. Like, it would all be simpler and easier. That's the fact of the matter, whether you want to agree with it or not, or you think whatever it is. If women ruled the world and we just listen to them and let them take over, it would be an easier world. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama masih tentang menyambut UFC 330 Makhachev versus Garry, di mana Makhachev kembali mengkritik cara Ian Garry berwawancara di media. Ya, bisa dibilang tidak hanya Islam Makhachev sih, tapi hampir semua fans UFC tidak suka dengan bagaimana Ian Garry memposisikan dirinya sebagai petarung hebat. Perlu diketahui, bukan trash talk Ian Garry pada Makhachev yang membuat sebal banyak orang, tapi pandangan feminimnya menuai kontra yang sangat masif di kalangan fans UFC. Ali Abdelaziz dalam interview bersama Mike Bohn juga mengatakan hal yang sama, yaitu ia tidak bisa membayangkan petarungnya yaitu Islam Makhachev bisa kalah dari seorang petarung feminim seperti Ian Garry. Sebenarnya Mike bertanya pada Makhachev bagaimana tanggapannya tentang Ian Garry yang berjanji akan mengalahkan Makhachev di dunianya sendiri, yaitu grappling. Yaps, perlu diketahui Ian Garry memang sempat mengatakan bahwa ia berharap Makhachev berhasil men-takedown dirinya sehingga ia bisa membuktikan pada semua orang bahwa dirinya bisa bertahan dan bangkit dari kemampuan grappling Makhachev yang digadang-gadang sebagai grappling terbaik di UFC. Makhachev pun tak banyak menanggapi hal itu karena ia tahu Ian Garry melakukannya untuk menjual pertandingan saja dan itu adalah hal yang fair. Namun, ia tidak suka bagaimana Ian Garry mengungkapkan gagasan dan ide di luar pertandingan. Salah satunya adalah ide dunia akan lebih baik jika dipimpin oleh wanita. Makhachev berpikir itu sungguh palsu, seakan-akan Ian Garry dikendalikan oleh seseorang dari rumahnya. Sekali lagi, kanal ini tidak membahas kehidupan pribadi petarung, jadi untuk rumah tangga Ian Garry yang banyak dibilang aneh itu tak akan saya bahas karena saya tidak suka membahasnya. Begitu juga tentang gosip Ilia Topuria yang diduga kencan dengan teman cowoknya adalah ranah pribadi dan saya sama sekali tidak peduli untuk mengulasnya karena kanal ini bukan kanal gosip. Tapi ketika sebuah gagasan itu sudah disampaikan di media, artinya seorang petarung tersebut sudah siap bahwa gagasannya akan dibahas publik, dan saya setuju dengan kebanyakan fans bahwa gagasan Ian Garry ini terlalu feminim untuk petarung sehebat dia. Karena itu dalam event ini, meskipun tidak semuanya adalah fans Islam Makhachev, tapi banyak yang berharap Makhachev tak akan kalah agar sabuk kelas terbaik di UFC saat ini tidak dikuasai oleh petarung paling feminim di dunia. He seems to really like respect you and your greatness and everything that you've done, but he also says, like he wants to beat you in your own world on the ground, and he's gonna bounce your head off the canvas and stop history from happening. What do you make of this? Bro, I saw his couple interview. Honestly, he looks very bad in this interview. Better for him training more and do less interview. It's look like somebody in the house control him and tell him what to say in the interview. He look very bad in the interview, honestly. Selanjutnya, Makhachev juga menanggapi tentang komentar Ian Garry sebelumnya yang juga mengatakan bahwa meskipun ia sangat yakin bisa menetralkan grappling Makhachev, tapi Ian juga tidak memungkiri bahwa skenario terburuk bagi dirinya bisa saja terjadi, yaitu didominasi total di bawah sehingga pertandingan akan berjalan sangat membosankan seperti yang terjadi pada laga Islam Makhachev versus Jack Della Maddalena. Mike bertanya apakah Makhachev punya pembelaan mengenai banyaknya pendapat yang mengatakan Islam Makhachev adalah petarung yang membosankan dalam event UFC 322 lalu. Di luar dugaan, Makhachev tidak membela diri. Ia sadar bahwa penampilannya tersebut memang membosankan untuk fans casual yang belum lama menonton MMA. Ia tidak menyalahkan fans yang telah membayar dan menonton pertandingannya. Makhachev mengakui bahwa saat itu
ia tidak berani mengambil banyak resiko. Makhachev mengungkapkan bahwa tujuannya hanya satu, yaitu memenangkan sabuk kedua. Jadi ketika dia melihat bagaimana JDM begitu pasif di bawah karena sangat takut dikunci, maka Makhachev hanya menindihnya di atas karena ia tahu ia pasti akan menang. Meskipun itu tadi bagi fans casual kemenangannya sangat boring karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kan mereka bayar untuk nonton, Bang. Ya karena itu, Makhachev memaklumi kritikan itu dan tidak membela diri. Tapi menurut saya, sebenarnya yang lebih disalahkan seharusnya adalah JDM. Sebagai sang juara saat itu, seharusnya JDM lebih berani mengambil resiko untuk lebih aktif scramble. Tapi ia tidak melakukannya karena ia sadar ketika ia mencoba scramble di ronde pertama, Makhachev berhasil mendapatkan posisi punggung dan hampir menguncinya. Jadi agak-agak fair juga jika hanya menyalahkan Makhachev. Di pertandingannya nanti, Makhachev akan berjanji untuk lebih mengambil resiko dengan mengincar finish supaya membuat penonton puas. UFC memang bukan hanya promotor bela diri saja, tapi juga bisnis, sehingga kepuasan penonton akan menjadi pertimbangan. Makhachev juga mengatakan bahwa ia ingin mengecek kemampuan taekwondonya karena ia baru saja mendapatkan sabuk hitam yang uniknya Makhachev merasa belum pantas menerimanya. Ya ini kocak tapi fair sih. Makhachev memang sering menjadi komentator sabuk hitam petarung lainnya, tapi ia sendiri juga sadar diri bahwa sebenarnya ia merasa belum layak menyandang sabuk hitam taekwondo. Karena itu, ia akan mencoba membuktikannya dengan lebih berani beradu striking, tapi tetap tujuan utamanya adalah membawa lawannya ke bawah dan menguncinya di sana. Honestly, I watched the fight with Jack. I don't like this fight, because I want to be just double champ. I just fighting just for the win, I don't do some things to finish Jack because I understood I win every round and just want to take the second belt. But if this regular fight, if we fight second times, I see I can finish him every round. Namun terus terang, beberapa fans hardcore termasuk saya justru malah sedikit was-was dengan rencana Makhachev tersebut. Karena jika Makhachev memiliki peluang menang yang sangat nyata dengan kemampuan grapplingnya, saya berharap Makhachev cukup eksekusi saja gameplaynya, sama seperti yang sudah ia katakan di podcastnya bersama Demetrius Johnson. Terus terang akan sangat sulit beradu striking melawan striker sepanjang Ian Carey. Dan dari semua lawan yang pernah melawannya, hanya Michael Venom Page saja yang benar-benar mutlak bisa mengalahkan Ian Carey dalam hal striking. Itu pun karena MVP adalah point striker terbaik di MMA saat ini, tapi sayangnya kemampuan ground game-nya sangat jomplang dengan kemampuan strikingnya. Sisanya, mereka mengalami kesulitan, bahkan petarung seperti Shavkat Rakhmonov pun masih belum sembuh akibat oblique kick Carey. Saya yakin dan berharap Makhachev tetap bertarung seperti biasa, yaitu mengandalkan ancaman level change takedown, di mana dengan teknik itu ia akan membingungkan striker dan memiliki peluang untuk menyakiti Ian Carey dengan strikingnya. Alasan striker sekelas Dustin Poirier dan JDM sangat kesulitan mendaratkan serangan adalah karena mereka takut akan tembakan takedown. Jadi serangan mereka tidaklah maksimal. Dan saya berharap hal itu juga ia lakukan agar sabuk paling prestisius yang ia pegang tidak jatuh pada petarung sefeminim Ian Carey. Lalu kalau menurut teman-teman gimana nih? Lebih berharap Makhachev meladeni striking Ian Carey dengan level change-nya agar memuaskan penonton, atau langsung to the point good ground saja untuk menang dan tidak perlu mikirin penonton casual karena sejarah hanya akan mencatat sang pemenang di oktagon? Tulis di kolom komentar ya. I think when you were at 13 straight wins, we talked about, can you get to 20?
and that would be an amazing thing. It's very close now. It feels realistic. 20 enough? 20, I think 20 is enough. I say in all my podcasts, all the interviews, if Islam gets to 20 and he beats, let's say, this fight against Ian, say maybe Michael Morales, Carlos Prates, and then if someone else rises, maybe Shavkat returns, whoever is next, if you beat all those guys to get to 20, you're the best fighter ever, no questions about it, no debate. And bro, we have to be sure nobody gonna break the 20. Demikian segmen berita kali ini. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan informasi dan konten menarik lainnya seputar UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.